Pernah ngerasa nggak sih, internet itu kayak perpustakaan raksasa, tapi kita cuma tahu cara lihat-lihat sampul bukunya aja. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan belajar cara jadi pustakawan yang andal untuk diri kita sendiri. Kita akan ubah pencarian yang tadinya berantakan jadi temuan yang super presisi. Yuk kita mulai? Pasti sering kan? Kita ketik sesuatu, terus yang muncul jutaan halaman. Ada iklan, ada blog yang isinya entah apa. Ada juga informasi yang udah basi banget. Rasanya tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami segede gaban. Kalau Anda ngerasa gitu, tenang. Anda nggak sendirian. Nah, sekarang coba lihat perbedaannya. Di sebelah kiri ini pencarian biasa, hasilnya ribuan, umum banget. Terus lihat yang di kanan, ini pencarian strategis, hasilnya jauh lebih sedikit, tapi wow, semuanya relevan, spesifik, dan tepat sasaran. Inilah kekuatan yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Kenapa sih pencarian kita seringnya nggak efektif? Jawabannya ada di kebiasaan kita sendiri. Faktanya nih, banyak banget dari kita, termasuk mahasiswa atau bahkan profesional, yang meskipun tiap hari pakai internet, tapi cuma mentok di pencarian dasar. Cuma ketik 2 atau 3 kata, terus berharap dapat yang terbaik. Padahal, kalau buat tugas kuliah atau riset kerjaannya serius, cara ini jelas nggak akan cukup. Jadi, gimana dong cara memperbaikinya? Kuncinya simpel. Kita harus coba ngerti cara mesin pencari kayak Google itu berpikir. Kalau kita bisa lihat web dari sudut pandang mereka, kita bisa kasih perintah yang jauh lebih cerdas. Coba bayangin, Google itu kayak pustakawan super canggih. Pertama, dia melakukan crawling. Dia ngirim robot-robot kecil namanya crawlers buat baca semua halaman di internet. Kedua, indexing. Semua info yang dia temuin dianalisis dan disimpan di database raksasa kayak katalog kartu di perpustakaan. Nah terakhir, pas kita nanya, dia langsung nyajin hasil yang paling relevan dari katalognya itu. Cepet banget kan? Nah, karena kita udah tahu cara mesinnya kerja, sekarang waktunya kita belajar bahasa mereka. Ada beberapa perkakas atau operator sederhana yang bisa ngasih kita kendali penuh atas apa yang mau kita cari. Ini dia senjata-senjata rahasia kita, tanda kutip. Ini buat maksa nyari frasa yang sama persis, nggak boleh diacak-acak. And itu buat mastiin semua kata yang kita mau harus ada di hasil pencarian. Terus or, ini buat ngasih pilihan. Cocok banget buat kata yang punya sinonim, kayak universitas atau perguruan tinggi. Dan yang terakhir, tanda minus, ini filter andalan buat ngebuang kata-kata yang nggak kita mau. Kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa. Yuk kita bedah lagi contoh yang di awal tadi. Dengan tanda kutip, kita minta frasa sustainable agriculture secara utuh. Terus, AND, Indonesia or Malaysia, memastikan hasilnya harus ada di salah satu dari 2 negara itu. Dan terakhir, tanda minus, laporan tahunan, itu buat ngebuang semua dokumen yang isinya laporan tahunan. Keren kan? Setiap operator ini bekerja sama buat menyaring informasi khusus untuk kita. Kemampuan kayak gini jadi makin krusial lagi, terutama kalau kita udah masuk ke dunia riset akademik atau kerjaan profesional, di mana ketepatan itu nomor satu. Ada satu kutipan menarik yang bilang kalau pencarian canggih itu bukan sekedar trik, tapi sebuah jembatan. Bener juga ya? Ini adalah jembatan yang menghubungkan kita dari lautan informasi yang campur aduk ke pulau-pulau harta karun berisi pengetahuan berkualitas. Ini yang kita butuhkan buat skripsi, tesis, atau laporan penting di kantor. Dan kalau kita pakai database akademik kayak Google Scholar, wah kemampuannya lebih hebat lagi. Kita bisa filter hasilnya berdasarkan tahun publikasi biar dapat riset terbaru, pilih bahasa tertentu atau fokus ke satu bidang ilmu aja. Bahkan bisa loh nyari karya dari penulis idola kita. Ini cara paling cepat buat nemuin sumber-sumber yang benar-benar kredibel. Oke, kita udah jadi pencari yang andal. Kita bisa nemuin informasi apapun yang kita mau. Tapi tunggu, ada satu langkah terakhir yang justru paling penting. Ini yang membedakan seorang ahli sejati dari yang lain. Gini, di zaman serba digital dan banyak hoaks ini, jago mencari informasi itu harus diimbangi sama jago memverifikasi. Kekuatan untuk menemukan informasi itu datang sepaket dengan tanggung jawab untuk ngecek kebenarannya. Jangan pernah telan mentah-mentah, selalu cek faktanya. Terus gimana caranya? Gampang, ikuti 3 langkah sederhana ini. Pertama, telusuri klaim aslinya. Cari tahu dari mana sih info ini pertama kali muncul. Kedua, periksa silang. Coba bandingkan dengan sumber lain yang terpercaya, kayak media berita besar atau data dari pemerintah. Sama nggak infonya? Ketiga, verifikasi sumbernya itu sendiri. Siapa sih yang nulis? Apa tujuan mereka? 3 langkah ini adalah benteng pertahanan kita melawan misinformasi.
Jadi, poin utamanya adalah ini. Menjadi seorang pakar pencarian itu bukan cuma soal nemuin jawaban dengan cepat, tapi tentang punya keahlian dan kebijaksanaan untuk menemukan kebenaran. Nah, sekarang Anda sudah punya petanya. Pertanyaannya, siap untuk memulai penelusuran Anda dengan cara yang baru?